sindroma nefrotik? Siapa yang mau bertanya? 2 atau 3 orang per satu sesinya. Silakan. Tapi Prof, saya Ya. mau izin bertanya, Prof. Ya. Tapi Prof, perkenalkan nama saya Fadia Firdaus dengan akhiran NIM 230. Yang ingin saya tanyakan itu terkait sindroma nefrotik. Dalam sindroma nefrotik itu pasien seringkali kehilangan protein lewat urinnya. Jadi kita harus ada kebutuhan protein yang tinggi. Tapi apakah kebutuhan protein yang tinggi pada pasien yang sindroma nefrotik itu tidak akan memperberat eh, kerja ginjal atau kerusakan ginjal pada pasien? Dan kalau memang seperti itu, apa ada titik optimal yang kita tentukan untuk asupan protein itu tetap aman bagi pasien? Mungkin Ya. sekian pertanyaan saya, Prof. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi proteinuria masif yang terjadi pada orang dengan sindroma nefrotik tentunya bukan yang dihubungkan dengan kondisi terjadinya hipoalbuminemia karena masalah kekurangan gizi. Kalau misalnya ditangani penyakit dasarnya menutup kebocoran itu, maka tentunya tidak akan terjadi hipoalbuminemia. Maka dulu asumsi bahwa memberikan protein yang lebih tinggi karena adanya protein yang harus diganti dengan jumlah yang banyak keluar, itu tidak lagi diberlakukan. Maka kebutuhan normal harusnya hanya diberikan pada pasien-pasien dengan sindroma nefrotik. Kebutuhan normal itu adalah 1 gram per kilogram berat badan. Ya, jadi bukan memberikan kebutuhan untuk mencukupi jumlah protein yang keluar, kemudian memberikan protein dalam jumlah yang tinggi. Karena adanya penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa ternyata kalau dikasih protein yang tinggi justru membebani ginjal, karena masalah adanya gangguan tentunya pada filtrasi glomerulus, maka sekarang yang diadop adalah pada orang dengan sindroma nefrotik, dengan kreatinin masih bagus misalnya, fungsi ginjal masih normal, maka protein yang diberikan adalah 1 gram per kilogram berat badan. Kalau di luar yang dikatakan normal protein adalah 0,8. Kalau di Indonesia mengacu AKG itu adalah 1 gram per kilogram berat badan. Maka kalau fungsi ginjalnya normal, kita memberikan 1 gram ketika kita mendiagnosis sebagai sindroma nefrotik. Tetapi ketika kita mengatakan ini karena sindroma nefrotik, tapi sudah mengalami gangguan fungsi ginjal, maka mestinya kita akan memberikan diet rendah protein. Diet rendah protein dibagi lagi atas 2. Diet yang sangat rendah dan diet yang rendah. Rendah protein adalah 0,8, 0,6 sampai 0,8. Diet yang sangat rendah protein adalah 0,3 sampai 0,4 gram per harinya. Ya, Tapi ya, Prof, terima kasih banyak, ya, Prof. bagus. Pertanyaan kedua. Tapi Prof, mungkin dari saya untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan. Tapi Prof izin bertanya, eh, bagaimana untuk perbedaan kebutuhan protein untuk anak-anak dan juga dewasa? Mengingat pada anak-anak itu biasanya kebutuhan proteinnya mungkin bisa dikatakan lebih tinggi untuk masa pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan orang dewasa, Prof. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Prof. Pertanyaan saya, berapa kebutuhan protein anak? Itu dulu pertanyaan saya. Berapa kebutuhan protein anak? Tapi Prof, Normalnya berapa? berdasarkan yang pernah saya baca, itu kalau misalnya anak pada sindroma nefrotik itu sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan kalau saya tidak salah, Prof. Anak sehat itu membutuhkan protein 1 gram sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Anak sehat usia 1 sampai 10 tahun. Maka kalau kita menganut bahwa intervensi protein normal harus diberikan pada anak sama dengan orang dewasa, itu berarti kita memberikan 1 sampai 1,2. Range-nya adalah 1 sampai 1,2 gram. Karena kalau proteinnya berlebih akan memperparah proteinuria yang akan membebani ginjal. Sedangkan kalau kurang, resiko untuk mengalami malnutrisi juga tinggi. Jadi kembali kepada kebutuhan normal. Kebutuhan normal orang dewasa 1 gram per kilogram berat badan. Kebutuhan
kebutuhan normal anak-anak 1 sampai 1,2. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Permisi Prof, mungkin dari saya Prof. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan Prof, nama saya Jonathan Wiswijaya dengan akhiran NIM 058. Jadi saya izin bertanya Prof. Jadi kan ini di sindroma nefrotik, salah satunya ini pasien karena heparnya lakukan kompensasi kan dia ada hiperlipidemia Prof. Nah, bagaimana kita dapat melihat eh, diet rendah lemaknya itu efektif enggak Prof? Karena kan ada anjuran untuk melakukan diet rendah lemak dan kapan kita perlu memberikan obat penurun lipid untuk pasien sindroma nefrotik ini, Prof? Ya, Sekian, Prof. ini Terima kasih. mengacu pada patomekanisme. Sindroma nefrotik kita bagi dua, primer dan sekunder. Kalau dia primer, artinya masalah ada pada ginjal. Maka biasanya kalau kita menutup kebocorannya, otomatis tidak akan terjadi hipoalbuminemia. Tidak terjadi hipoalbuminemia, hati tidak melakukan kompensasi. Maka biasanya kalau sindroma nefrotik primer, cepat tangani penyakit dasarnya, sehingga tidak membutuhkan penggunaan obat-obat lemak, ataupun bahkan kita tidak memberikan diet rendah lemak. Tetapi kalau dia penyakitnya adalah sindroma nefrotik sekunder, dan kita berbicara mengenai komplikasi kardiovaskuler ke depannya, seperti DM yang menyebabkan sindroma nefrotik, HIV menyebabkan sindroma nefrotik sekunder, maka biasanya diberlakukan diet rendah kolesterol pada pasien-pasien tersebut. Akan susah untuk menurunkan kadar lipid pada orang-orang dengan sindroma nefrotik sekunder. Tetapi kalau karena sindroma nefrotik primer, begitu kita menutup kebocoran, maka otomatis tidak ada terjadi hipoalbuminemia, hati tidak akan melakukan kompensasi untuk meningkatkan sintesis lipoprotein. Kira-kira seperti itu. Termasuk Baik, penggunaan terima obat, kasih, Prof. termasuk pengaturan makan. Ya, Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. oke. Saya kasih istirahat 2 menit untuk membaca. Kita akan pindah kepada nutrisi pada pasien dengan gangguan ginjal akut. Silahkan 5 menit membaca, kemudian memunculkan pertanyaan 3. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Oke, 5 menit. Saya persilahkan untuk bertanya. Tapi Prof izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ingin Syakirana dengan akhiran NIM 188 Prof. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya kita mengevaluasi keberhasilan manajemen nutrisi di AKI karena marker yang digunakan untuk mengevaluasi itu albumin atau berat badan antropometri, di mana serum albumin itu nilainya sendiri dipengaruhi sama inflamasi Prof. Dan untuk berat badan juga kadang bias karena pasien AKI sering mengalami retensi cairan Prof. Ya, jadi memang keberhasilan terapi nutrisi pada AKI tetap mengacu pada indikator klinis, indikator biokimia, dan indikator fungsional. Namun kalau dia adalah AKI pada pasien-pasien dengan critical ill, tidaklah mudah kita langsung melakukan evaluasi. Apa yang dimaksud dengan indikator klinis? Pasien-pasien berat badannya stabil, tetapi harus bebas udema. Keseimbangan nitrogen harus kita nilai, positif ataukah netral. Kalau dia positif atau netral, berarti menandakan proteinnya cukup. Status hidrasi pasien optimal atau tidak. Bagaimana kita melihat status hidrasinya? Tidak ada overhidrasi atau tidak ada dehidrasi. Yang ketiga tentunya perbaikan status klinis. Kondisi pasien membaik, kalau ada infeksi menurun, dan tentunya bukan hanya peranan gizi yang dominan. Tentunya ada dominasi juga dari pemberian obat, intervensi keperawatan, istilahnya kolaborasi. Fungsi ginjal membaik. Nah, kalau indikator biokimia, kita lihat albuminnya. Bukan karena sindrom nefrotik tentunya. Bukan karena gangguan penyakit hati kronik. Albumin menunjukkan memang adalah kondisi adanya masalah nutrisi. Itu menunjukkan perbaikan. Walaupun albumin bukan satu-satunya indikator. Ada yang lebih sensitif, namanya prealbumin. Tetapi itu lebih mahal. Ada juga CRP, tapi juga lebih mahal. Kita tidak bisa melakukan pada pasien BPJS saat ini. Elektrolit membaik. GDS-nya stabil. Artinya nutrisi yang kita aturkan tidak memicu kejadian hiperglikemi pada pasien ini. Karena kita tahu bahwa pasien kritis yang mengalami AKI gampang jatuh pada hiperglikemi. Kemudian indikator fungsional. Keterbatasan adalah karena bersifat akut. Kalau dia cepat mengalami perbaikan, maka peningkatan massa otot tidak bisa kita nilai. Pengukuran kekuatan genggaman tangan saja yang kita pakai, hand grip strength, untuk bisa kita menilai kekuatan ototnya. Mobilitas pasien membaik. Terutama pasien yang tadinya di ICU, kemudian keluar di perawatan rawat inap biasa. Asupan nutrisinya sesuai. Energi yang kita berikan 25-30, 30-35, proteinnya yang 1,2, 1 atau 0,8 tergantung pada saat dia mengalami kondisi itu. Cairannya sesuai status hidrasi, mikronutriennya harus cukup. Maka itulah indikator-indikator yang kita pakai untuk menilai keberhasilan intervensi nutrisi pada pasien-pasien AKI. Demikian, Nak. Terima kasih banyak, Prof. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Halo Prof, mohon izin bertanya Prof. Silakan, Nak. Yeah. Baik Prof, jadi yang saya baca pada nutrisi pada AKI ini, jadi dia pada pasien dengan continuous renal replacement therapy atau dialisis kontinu, yaitu kebutuhan proteinnya dia lebih tinggi dibanding, menurut saya paling tinggi dibanding kondisi-kondisi lainnya, hingga 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kenaikan ureum itu bisa ditemukan dari katabolisme endogen akibat inflamasi maupun dari asupan protein eksogen yang berlebih. Nah, bagaimana mungkin membedakan kedua sumber nitrogen tersebut dan
indikator apa yang paling reliable untuk memastikan bahwa pemberian protein tinggi itu benar-benar bermanfaat, bukan bakal memperburuk azotemianya, Prof. Jadi seperti itu. Iya, jadi pertanyaan pertama yang harus terjawab adalah mengapa kebutuhan protein lebih tinggi pada CRRT? Karena pada CRRT akan terjadi kehilangan protein dan asam amino lebih tinggi pada kasus pasien-pasien yang menjalani hemodialisis. Ultrafiltrasi dan dialisatnya yang mengandung asam amino dan peptida-peptida kecil itu memang harus diganti. Kemudian yang kedua, memang pada orang yang indikasi CRRT yang mengalami gangguan ginjal akut, memang katabolisme meningkat akibat stres metabolik yang lebih tinggi. Pada orang dengan sepsis berat, pada orang dengan infeksi, maka kenapa AKI dengan CRRT kebutuhannya itu 1,5 biasa sampai 2 gram per harinya. Bahkan pada beberapa kasus kita kasih sampai 2,5. Tujuannya mencapai keseimbangan nitrogen yang netral atau positif untuk mencegah kehilangan massa otot. Bagaimana membedakan sumber nitrogen, protein versus non-protein nitrogen? Jadi sumber nitrogennya pasti kita tahu adalah protein yang terdiri dari asam amino. Sedangkan non-protein atau NPN itu adalah nitrogen yang bukan dari protein, yaitu ureum, amonia, kreatinin, asam urat, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita membedakan yang relevan untuk nutrisi? Ya, kalau untuk CRRT akan susah. Biasanya kita akan menambah suplemen nutrisi parenteral dengan melakukan perhitungan nitrogen dari protein, yaitu protein ditambah dengan 6,25. Jadi ada perhitungan khusus untuk menentukan nitrogen yang berasal dari protein dengan nitrogen yang berasal dari non-protein. Kira-kira seperti itu. Ya? Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Satu lagi, Nak. Satu lagi. Karena kalau yang lainnya kalian bisa baca. Jadi sesuatu yang kalian tidak mengerti untuk model kuliah kita ini, saya ingin kalian yang aktif bertanya. Otomatis kalau kalian aktif bertanya, berarti kalian membaca. Izin bertanya. Tapi Prof, mungkin dari Ya. saya pertanyaannya, gitu Prof, bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan nutrisi yang adekuat pada pasien AKI ini dengan kayak upaya pencegahan fluid overload-nya, karena kan mengingat kalau pasien AKI ini terbatas pada kapasitas ekspresi ginjalnya, dan juga bisa mungkin ada risiko komplikasi metabolik yang lain kalau misalnya dia fluid overload, Prof. Tabe, Prof. Pada kondisi overload biasanya terjadi ketika dia belum menjalani dialisis. Ketika dia AKI dan dia tidak menjalani dialisis, maka kita harus bermain dengan kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan pada orang-orang dengan AKI adalah mengatur jumlah yang kita berikan. Jadi cairannya itu biasanya kita berikan sekitar 0,5 cc per kilogram berat badan. Ya, ini sebentar saya kasih lihat. Oh, enggak ada di sini. Jadi kalau dia misalnya menjalani HD lah yang membuat dilakukan penanganan kondisi overload tersebut. Tapi kalau dia tidak HD, itu yang akan susah. Kita harus mengacu pada kebutuhan cairan pada pasien-pasien AKI. Dan biasanya rentang itu kita harus sesuaikan dengan urinnya. Jadi rata-rata yang kita berikan sekitar kalau dia tipenya adalah prerenal, biasanya umumnya hipovolemia. Maka kita harus resusitasi cairan agresif memang. Tapi kalau dia karena toksin, karena iskemia, maka kita harus tergantung output urinnya. Kalau dia karena postrenal,
Kalau kita mampu koreksi penyumbatannya, berarti kita bisa kasih cairan sesuai status volume pasien. Rata-rata maintenance-nya itu kalau 0,5 sekitar 25 sampai 30 ml per kilogram berat badan per harinya. Jadi kalau ada orang aki dengan berat badan misalnya 60, kemudian output urinnya misalnya ini 800 ml per hari, maka maintenance-nya misalnya kita kasih 30, supaya gampang saya kali-kalinya. 30 kali 60 berarti 1800 mili. Ada output urin 800, berarti total kebutuhannya adalah 1800 dikurang cairan yang diberikan kan 1800 karena kebutuhannya 1800, tetapi ada urinnya 800, maka cairan 1800 itu diberikan secara bertahap. Ya, karena 800 itu ternyata sudah masuk di bagian jumlah total urin yang diberikan sekitar 60 per kilogram berat badannya. Demikian, Nak. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Jadi harus kita berhitung dengan kebutuhannya. Oke, kita pindah kepada penyakit ginjal kronik. Kalau AKI untuk dokter umum, kadang-kadang memang agak susah karena umumnya AKI akan langsung masuk ke rumah sakit ICU. Kalau yang berat, kalau AKI ringan ya adalah satu-satu kalian dapatkan di rawat jalan. Tetapi nanti yang kalian banyak dapatkan itu adalah penyakit ginjal kronik. Saat kalian nanti bertugas di puskesmas, kalian akan mendapatkan kasus penyakit ginjal kronik apapun kausanya. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi untuk membaca untuk bisa memberikan 3 pertanyaan. Silakan. Membaca kurang lebih 5 menit.
Oke, selesai 5 menit. Bagaimana pertanyaan? Tapi Prof, mungkin pertanyaan pertama dari saya, Prof. Iya. Apa itu? Sebelumnya mohon izin koreksinya, Prof. Sepemahaman saya, salah satu peran protein yakni dalam penyembuhan jaringan, sehingga pada pasien CKD ini tentunya intake protein menjadi hal yang sangat krusial karena berkaitan dengan progresivitas penyakit. Namun yang menjadi pertanyaan saya yakni mengapa kebutuhan protein pada pasien CKD yang belum menjalani dialisis itu berbeda dengan pasien yang sudah menjalani dialisis, Prof. Prof. Iya. Jadi kalau dia protein normal pun itu kan pembebanannya di ginjal. Ya. Nah, mengapa harus rendah pada pasien CKD? Tentunya karena beberapa faktor. Kalau dia belum HD, artinya ginjal untuk melakukan fungsinya, ekskresi dan sebagainya itu kurang. Jadi kalau kita kasih proteinnya banyak, akan menambah kerusakan ginjal. Tetapi kalau sudah HD, artinya sudah ada terapi pengganti ginjal. Maka kita harus mengembalikan kebutuhan proteinnya di atas normal. Seperti itu. Makanya kenapa yang belum menjalani HD ketika mengalami CKD, terutama mulai pada stadium 3B, itu harus berhati-hati dengan pemberian protein. Karena protein akan menambah pembebanan ginjal dan akan menambah kerusakan ginjal. Walaupun ada konsekuensi, kalau proteinnya rendah, bisa akan mengalami malnutrisi, bisa akan mengalami perlambatan penyembuhan seperti yang kita bilang tadi bahwa penting untuk perbaikan jaringan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita tidak memperhatikan baik-baik, kemungkinan terjadi hilangnya massa dan otot yang kita kenal sebagai sarkopenia. Ya, pertanyaannya bagus. Oke. Pertanyaan berikutnya. Permisi Prof, saya boleh izin bertanya Prof? Silakan, Nak. Baik Prof, saya izin bertanya, pada pedoman Kadoki itu kita diberikan himbauan algoritma nutrisi kebanyakan pada pasien yang underweight, mulai dari apa saja yang mereka konsumsi hingga bagaimana mereka konsumsi makanan, tergantung beratnya undernutrition yang dialami pasien. Nah, saya izin bertanya, lalu bagaimana dengan yang obesitas? Karena di Kadoki juga informasi yang saya dapatkan itu hanya mempengaruhi informasi yang saya dapatkan itu obesitas hanya mempengaruhi mortalitas tergantung apakah pasien post transplant atau sedang menjalani maintenance hemodialisis. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Prof. Terima kasih. Ya, prinsipnya bahwa orang lebih baik obesitas dibandingkan mengalami underweight. Malnutrisi itu ada dua, underweight dan obesitas. Nah, pada orang dengan underweight akan lebih susah kita mengontrol untuk meningkatkan pada status gizi yang normal. Dan biasanya resiko kardiovaskuler karena inflamasi tinggi pada kondisi underweight itu akan lebih mudah mengalami kardiovaskuler event. Sedangkan pada obesitas, pada pasien-pasien CKD, terutama pada pasien dialisis, selain masalah untuk dialisisnya, juga menjadi faktor resiko untuk mengalami kardiovaskuler. Tetapi untuk dialisisnya, telah banyak penelitian mengatakan bahwa obesitas merupakan faktor protektif dibandingkan orang-orang dengan underweight. Kalau dia obesitas, ada hipertensi, ada diabetes, tentunya resikonya terjadi hiperfiltrasi glomerulus akan meningkat. Kerusakan ginjal progresif. Itulah yang dikatakan sebagai obesitas sebagai faktor resiko CKD. Tetapi kalau dia sebagai pasien-pasien protektif,
maka dikenal sebagai obesity paradox. Obesity paradox itu artinya pasien obesitas justru memiliki angka kematian yang lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang underweight. Penelitian itu menunjukkan bahwa pasien dengan dialisis yang mempunyai indeks massa tubuh lebih dari 25 biasanya survivalnya lebih tinggi. Ditanyalah kenapa sampai survivalnya lebih tinggi. Oh, ternyata karena cadangan energinya lebih besar saat terjadi stres pada penyakit-penyakit kronis. Yang kedua, obesitas menandakan status nutrisinya mungkin baik. Walaupun tadi saya mengatakan bahwa mungkin saja untuk kardiovaskuler tidak bagus. Yang ketiga, lemak tubuhnya banyak. Kalau lemak tubuhnya banyak, efek antiinflamasinya pasti jangka pendek. Kemudian perlindungan terhadap katabolisme otot. Itulah alasannya, Nak. Makanya lebih banyak bercerita mengenai intervensi pada orang dengan underweight. Karena obesitas dianggap lebih bagus dibandingkan underweight, apalagi kalau dia menjalani HD. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Prof. Ya, makasih. Yang ketiga, Baik, Prof. Sebelumnya saya izin bertanya, Prof. ya. Baik, Prof. Saya izin bertanya, mengapa misalnya pada pasien, khususnya pada pasien yang memiliki penyakit CKD, harus disesuaikan dengan stadium penyakit. Terus bagaimana gangguan ekskresi kalium pada ginjal yang memengaruhi risiko aritmia jantung? Iya. Dasar pembagian CKD mengacu pada stadium karena kemungkinan untuk kita melakukan prevensi terhadap turunnya turunnya laju filtrasi glomerulus itu harus dikawal. Awalnya dibagi hanya stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata penelitian melihat kalau 3 yang range-nya terlalu lebar, banyak yang akhirnya keteteran kita. Banyak yang jatuh cepat ke stage 4. Maka diubah menjadi 3A, 3B. Maka dulu mungkin pendahulu-pendahulu kita melihat bahwa stadium ini harus ada. Agar dokter lebih aware, pasien juga lebih aware terhadap penurunan fungsi ginjal. Maka terjadilah staging-staging yang ada sampai sekarang, yang diakui secara internasional. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan ekskresi kalium? Sama dengan fungsi ginjal. Salah satu fungsi ginjal adalah menjaga keseimbangan kalium. Jadi kalau semakin turun fungsi ginjal, maka semakin banyak kalium mengalami retensi karena ginjal tidak berfungsi untuk bisa menjaga keseimbangan dari kalium tersebut. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Maka kita banyak menemukan orang mengalami hiperkalemia karena turunnya fungsi ginjal. Penumpukan kalium bisa menyebabkan aritmia fatal. Mestinya ginjal normal itu mengeluarkan 80 sampai 90 bahkan 90% kalium dari tubuh. Jadi begitu dia turun fungsi ginjalnya, maka terjadi retensi karena ketidakmampuan ginjal untuk mengekskresi kalium. Kira-kira seperti itu. Walaupun mungkin penurunan hiperkalemia bukan hanya disebabkan oleh penurunan ekskresi ginjal, tetapi juga bisa asidosis metabolik, obat-obatan, asupan kalium memang tinggi, katabolisme sel memang tinggi. Jadi banyak penyebab orang mengalami hiperkalemia. Ya. Tapi Prof, baik Prof, terima kasih banyak Prof. Ya, masih ada pertanyaan untuk CKD karena CKD ini agak luas. Bisa Permisi 4 Prof, sampai 5 pertanyaan. izin untuk bertanya Ya. Prof. Ya. Tadi perkenalkan Prof, nama saya Rizky Alfarizi Saputra. Saya ingin bertanya tentang tadi Prof katakan bahwa kalau misalkan pasien dengan underweight itu memiliki
memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular. Nah, Prof, itu bagaimana caranya pasien tersebut dapat nutrisi yang adekuat dan juga menurunkan risiko penyakit kardiovaskular pada pasien tersebut, Prof. Terima kasih banyak. Ya, jadi faktor yang menyebabkan selain adanya faktor risiko pada underweight mengalami risiko kardiovaskular yang tinggi adalah faktor inflamasi, stres oksidatif yang bermain, ya. Sehingga memang berdasarkan pengamatan internasional pun penelitian-penelitian mereka melihat bahwa orang-orang dengan underweight memang akan mengalami risiko kardiovaskular yang tinggi. Kalau obesitas tidak. Mengapa underweight bisa meningkatkan risiko kardiovaskular? Karena malnutrisi ataupun kehilangan massa otot yang kita kenal sebagai sarkopenia akan menyebabkan terjadinya gangguan penurunan untuk kemampuan jantung dalam berkontraksi. Terjadi disfungsi endotel. Aduh, kenapa hilang ya? Halo? Oh, segera hilang. Terjadi disfungsi endotel, terjadi inflamasi kronik, akhirnya terjadi aterosklerosis. Yang kedua, karena dia kurus, underweight, terjadi defisiensi dari mikronutrien. Kekurangan vitamin-vitamin terjadi. Paling banyak malah defisiensi vitamin D. Kalau defisiensi vitamin D, inflamasi juga akan semakin tinggi. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Jadi akhirnya akan terangsanglah proinflamasi. Terjadilah kardiovaskuler dengan jalan mempercepat terjadinya plak-plak sklerotik. Itulah alasan kenapa orang underweight mengalami risiko kardiovaskuler yang tinggi. Bagaimana kita melakukan intervensi? Dilakukanlah intervensi secara bertahap untuk bisa meningkatkan berat badan pasien, meningkatkan asupan pasien. Tapi bukan hal yang mudah ternyata di lapangan. Sangat berat bagi seorang dokter spesialis gizi, apalagi kita bukan yang terjun di bidang gizi, untuk bisa mencapai berat badan yang optimal bagi orang-orang yang sudah jatuh ke underweight pada pasien yang menjalani dialisis. Nah, teori adalah Baik. teori, tapi ketika kita mau mengimplementasikan di lapangan, bukanlah hal yang mudah. Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Bisa juga ada tambahan, nak, bahwa kapan sebenarnya kita mengatakan underweight jadi masalah. Kalau indeks massa tubuhnya di bawah 18,5. Kalau persen lemak tubuhnya semakin berkurang di bawah 10%. Kalau albuminnya semakin berkurang, anggaplah kalau normal adalah 3,5 ke atas, maka ketika 3,5 ke bawah semakin turun, itu adalah masalah untuk orang tersebut. Kekuatan otot menurun. Semakin turun kekuatan otot, maka risiko sarkopenia semakin tinggi. Dan berat badan yang menurun secara signifikan. Kalau ada orang menurun berat badannya lebih dari 5% dalam 1 bulan, atau lebih dari 10% dalam 6 bulan, harus hati-hati. Dicarilah semua sumber penyakit-penyakit kronik. Bukan hanya CKD. Dalam healthy diet, ada 5 penyakit yang kita curigai ketika terjadi penurunan berat badan secara tiba-tiba. Maka yang pertama adalah orang diabetes. Yang kedua, orang-orang dengan HIV. 3, orang-orang dengan TBC. 4, orang-orang dengan cancer. Dan yang kelima, orang-orang dengan Graves disease atau tirotoksikosis. Jadi kalau ada yang bertanya, kira-kira sebagai dokter, berat badan yang turun itu bisa terjadi pada penyakit apa saja secara global? Maka Anda harus bisa menjawab dan harus mampu menjawab bahwa 5 penyakit yang jelas berat badan turun secara patomekanisme, bukan karena asupan, karena proses, adalah TBC, penyakit kanker, penyakit HIV, penyakit diabetes, dan penyakit Graves disease atau tirotoksikosis. Itu pasti. Aktivasi dari hormon-hormonnya yang membuat berat badan akhirnya menjadi turun. Ya. Oke. Kita selesaikan untuk CKD. Kita masuk kepada
batu ginjal. Saya berikan lagi waktu 5 menit untuk membaca tentang batu ginjal dan memberikan pertanyaan. Saya persilahkan, Nak.
ACC. Ya, lanjut. Pertanyaan untuk batu ginjal. Boleh. Tapi Prof izin Iya. bertanya. Hati-hati. Iya, silakan. Tapi Prof, perkenalkan saya Nabila Nazir Amri dengan akhiran NIM 042. Jadi untuk pertanyaan saya itu, Prof, kan belakangan ini tuh kayak diet ketogenik itu cukup populer. Apakah Prof melihat adanya hubungan antara pola makan yang diterapkan pada diet tersebut, yaitu pola makan yang tinggi lemak dan juga rendah karbohidrat, dengan peningkatan resiko batu ginjal? Dan bagaimana cara minimalkan resikonya? Ulangi dulu pertanyaan Nak, karena saya bercerita tadi. Ya, tapi Prof, jadi pertanyaan saya itu kan belakangan ini diet ketogenik itu cukup populer. Ya. Apakah Prof melihat adanya hubungan antara pola makan yang diterapkan, yaitu pola makan yang tinggi lemak dan juga rendah karbohidrat, dengan peningkatan risiko batu ginjal? Dan bagaimana cara meminimalkan risikonya secara nutrisi, Prof? Tapi Prof. Ya, per definisi diet ketogenik itu apa? Pola makan yang sangat rendah karbohidrat yang biasanya dipakai pada orang-orang dengan tujuan menurunkan berat badan, tapi dengan mengganti melalui lemak dan cukup proteinnya. Jadi tubuh membakar lemak sebagai sumber energi. Toh begitu toh? Tapi iya, Prof. Ya. Apakah ada risiko untuk terjadinya batu? Tergantung nanti komponen protein yang digunakan. Kalau juga terlalu berlebihan, maka risiko untuk menjalankan ketogenik dalam waktu yang lama untuk risiko batu bisa saja terjadi. Tergantung nanti jumlah proteinnya yang diberikan. Karena memang rendah karbohidratnya sangat rendah. Yang ada cuman lemak tinggi dengan protein yang cukup. Dan biasanya batu yang ada itu adalah batu oksalat dan batu asam urat. Mekanisme kenapa diet ketogenik bisa menyebabkan batu karena adanya terjadi asidosis metabolik yang ringan. Potensi diet keto menyebabkan produksi keton, menurunkan pH urin, sehingga urin asam akan terfasilitasi pembentukan batu dan umumnya adalah batu asam urat. Yang kedua, dehidrasi. Jadi volume urin rendah. Diet keto itu menyebabkan poliuria pada awalnya karena lemaknya banyak, karbohidratnya rendah, poliuria. Akibatnya kehilangan cairan. Kalau air kurang, salah satu faktor resikonya adalah terjadi batu nak lebih mudah. Yang ketiga mungkin hiperkalsiurianya. Jadi tubuh melepaskan kalsium tulang terlalu banyak ketika menjalankan keto diet tersebut. Dan ketika dia berkombinasi dengan oksalat, akan adalah batu kalsium oksalat. Maka orang-orang dengan diet keto akan mudah mengalami pembentukan batu oksalat. Nah, demikian penjelasannya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Yang kedua. Tapi Prof, saya izin bertanya. Di sini Prof, saya baca kalau batu kalsium itu terdapat dua jenis, ada yang kalsium oksalat dan ada yang kalsium fosfat. Nah, kemudian saya mencari tahu perbedaannya, ternyata itu ada perbedaan di pH-nya, di mana kalsium yang oksalat itu lebih bersifat asam, sedangkan yang kalsium fosfat itu lebih bersifat basah. Saya ingin bertanya, Prof, apakah terdapat perbedaan intervensi, khususnya untuk intervensi gizi terhadap keduanya, atau kita samaratakan saja seperti contohnya pembatasan protein hewani, di mana yang kita ketahui bahwa protein hewani itu bersifat asam. Mungkin itu pertanyaan saya, Prof. Bagus ya, bagaimana kita melakukan intervensi nutrisi batu kalsium dan batu kalsium oksalat dan batu kalsium fosfat yang kita tahu notabene mungkin ada perbedaan mungkin dalam hal pH, penyebabnya, frekuensi kejadiannya, pH urin terkait, komposisi utamanya. Maka untuk intervensi nutrisi pada batu kalsium dan batu fosfat, poin pentingnya adalah lebih terkait dengan pH urin. Jadi kalau pH urin yang tinggi atau alkali, biasanya kita fokusnya pasti pada infeksi. Sedangkan batu oksalatnya lebih umum dan sering dipengaruhi oleh konsumsi oksalat dan kalsium. Jadi kalsiumnya normal, tidak perlu dibatasi, tapi oksalatnya
malah dianjurkan agar diserap banyak. Kemudian tidak ada khusus untuk penanganan infeksi. Kalau secara umum untuk orang-orang dengan batu oksalat, hidrasi sama, minimal 2-3 liter. Ya, penting untuk mencegah kristalisasi. Kemudian mencegah karena mengacu pada pH, asupan kalium, pada batu fosfat hidrasinya itu kontrol infeksi, apa itu namanya nak? Mengurangi konsumsi makanan yang alkalis. Jadi kalau bentuk alkalis forming food itu biasanya kita membatasi, terutama sayur-sayuran yang sangat alkalis seperti bayam. Itu termasuk bahan sayuran yang tidak dianjurkan terlalu banyak pada batu fosfat. Seperti itu. Kemudian kalau batu fosfat lebih banyak kausa infeksi. Karena itu biasanya kita kontrol infeksinya. Sedangkan pada oksalat tidak. Tetapi untuk oksalat biasanya protein hewani itu dapat menurunkan pH urin. Jadi kalau proteinnya terlalu tinggi, itu akan meningkatkan ekskresi dari kalsium dan menurunkan pH urin. Jadi dia semakin asam malahnya. Ya, jadi dua penyebabnya. Perbedaannya bergantung kepada pH-nya dan penyebabnya rata-rata karena infeksi adalah kalsium fosfat. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Satu lagi? Atau Tapi dua lagi Prof, boleh? saya ingin bertanya, Prof. Iya. Tapi Prof, untuk terapi nutrisi pada orang-orang dengan batu ginjal, apalagi pada perempuan yang sudah berusia di atas yang sudah pasca menopause, itu kira-kira untuk pemberian kalsiumnya bagaimana ya, Prof? Mungkin sekian, Prof. Iya. Jadi pada intervensi kalsium memang sudah keluar guideline bahwa tidak boleh kita memberikan kalsium itu rendah ketika kita menemukan batunya adalah batu kalsium. Karena ketakutan kita pada kejadian osteoporosis. Maka kalau dia adalah rentan terkena batu ginjal pada orang-orang dengan menopause, wajar. Pertama karena faktor estrogen, reabsorpsi tulang meningkat, asupan protein kadang-kadang berlebihan sesuai dengan usia, lebih banyak mau makan protein dibandingkan karbohidrat ataupun lemak, sehingga kalsiumnya itu harus kalsium yang cukup. Mengikat oksalat di usus untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Berapa yang harus kita kasih? Sekitar 1000 sampai 1200 mg. Dan menghindari makanan-makanan yang suplemen kalsium tinggi. Yang normal-normal saja. Ya. Bukan suplemen yang tinggi. Jadi dari makanan kita bisa memilih makanan yang mengandung kalsium. Jangan hanya murni dari suplemen. Karena osteoporosis akan semakin mengancam pada orang-orang dengan menopause. Demikian. Terima kasih banyak. Ya. Ada lagi satu? Oke, kalau tidak ada, saya berharap dengan diskusi yang singkat ini ada yang dapat bisa dibawa untuk bekal kalian kelak sebagai dokter muda atau nanti menjadi dokter umum. Tetapi yang pasti tetap Anda membaca PPT ini dan saya lihat jumlah soal untuk PPT kita dari nutrisi paling hanya berkisar 5-7 soal, tidak lebih dari itu. Dan saya pasti menjanjikan bahwa semua soal berasal dari PPT yang sudah di-share di e-learning dan saya sudah minta Dr. Siska untuk memasukkan PPT terbaru yang sudah direvisi dengan mengurangi jumlah slide yang ada. Ya. Oke, kalau tidak ada, selesai nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Terima kasih banyak, makasih Prof. banyak. Ya, Prof. izin lift nak. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya, Prof.